Sebelum menonton video pembelajaran ini lebih lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda lonceng yang ada di channel ini agar kalian mendapatkan pemberitahuan apabila ada video-video pembelajaran terbaru lainnya. Baik, pada video pembelajaran kali ini masih membahas materi tentang nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini materi kita yang akan kita pelajari pada video kali ini. Jika pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang hakikat dan ciri ideologi terbuka, pada video kali ini kita akan membahas kelanjutan materinya, yaitu bagian 3 tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka, ada 3 nilai yang terkandung. Yang pertama, ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Kita lihat penjelasan dari ketiga nilai-nilai ini. Nilai dasar Pancasila tentunya ada 5 sesuai dengan sila-sila Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. 2, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, nilai persatuan Indonesia. 4, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah nilai dasar Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila ini bersifat universal. Kenapa dia dikatakan universal? Karena di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, nilai-nilai yang baik dan benar, bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai dasar Pancasila selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental Pancasila merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya. Contoh nilai-nilai instrumental Pancasila. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Nilai praksis Pancasila merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumen Pancasila berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Nah, nilai praksis inilah yang biasa kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari kita dalam bersikap dan berperilaku.
Dalam realisasi praksis inilah, penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan reformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Nah, itu adalah nilai-nilai Pancasila yang meliputi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, sebagai ideologi terbuka, secara struktural, Pancasila memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi idealisme, yang kedua, dimensi normatif, dan yang ketiga, dimensi realitas. Nah, satu persatu di sini kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan dimensi idealisme, dimensi normatif, dan dimensi realitas. Kita lihat yang pertama, dimensi idealisme. Artinya bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Dimensi idealisme Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, dan motivasi untuk berupaya mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimensi yang kedua, dimensi normatif. Artinya bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijabarkan dalam suatu sistem norma yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tepatnya pada alinea yang keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, yaitu dimensi realitas. Artinya bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara, tanpa menghilangkan hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasar Pancasila. Nah, itulah beberapa materi pada video pembelajaran kali ini. Cukupkan sekian dan terima kasih.